Maka pada tanggal 3 Juli kemarin hari Senin, kita melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Hari Selasa, terima kasih kepada PN Medan karena PN Medan langsung merespon. Hari Selasa langsung sudah ada pemberitahuan kepada tim kuasa penggugat kita Bang Rektianto. Hari Senin tadi sidang pertama dilaksanakan. Jadi konfirmasi, tanyalah kepada warga setuju nggak? Dipaparkan dulu desainnya kan, disampaikan dulu rencananya, bukan dibuat dulu baru seolah-olah dibuat ini sudah mekanisme. Ini uang masyarakat Kota Medan, iya saya kira nggak perlu takut, ini kan warga. Karena wali kotanya. Mungkin juga ya. Baik, hari ini sidang perdana, siapa saja yang hadir tadi? Baik, hari ini kita hadir lengkap, tapi sayang dari Info Medan tadi tidak dapat. Ya, apa kabar saudara? Saya Prasetyo dan akan kembali merangkum kepada Anda kelanjutan dari menggugat cagar budaya Lapangan Merdeka Kota Medan dan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara Peduli Lapangan Merdeka. Kembali kami mendapatkan kabar telah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Seperti apa gugatan dan apa alasan dan apa target yang akan dicapai oleh masyarakat Koalisi Utara Peduli Lapangan Merdeka. Saat ini kami bersama koordinator dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara Peduli Lapangan Merdeka, Miduk Huta Barat. Apa kabar Bang Miduk? Ya, sudah lama sehat. Tidak berjumpa Bang. Sehat terus kan? Sehat terus Bang. Makin segar muka. Oh iya, ya, kita Bang Miduk harus jaga stamina. Bang Miduk, sepertinya jaga stamina untuk melanjutkan perjuangan Bang ya? Iya, dan juga pekerjaan kita sehari-hari. Baik. Iya kan? Kami mendapat kabar Abang dan tim saat ini membentuk yang namanya tim 7. Tim 7. Apa tim 7 itu Bang Miduk? Ya, tim 7 ini dimunculkan juga kelanjutan dari gugatan pertama yang pernah kita lakukan. Setelah kita lihat Lapangan Merdeka itu di sedikit flashback Bang Miduk. Ya. Gugatan pertama tahun dan tanggal berapa? Ya, gugatan pertama itu jatuh di tahun 2021 pada waktu itu ya. Kemudian sampai 14 Juli ada putusan sidang, kemudian banding di bulan Februari 2022 itu sampai ada inkrah. Dan ketika inkrah, kemudian wali kota merevitalisasi Lapangan Merdeka ini yang peletakan batu pertamanya itu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, di mana peletakan batu pertama itu langsung dilakukan oleh Presiden. Baik. Hadir Gubernur Edi Rahmayadi dan juga wali kota kita Pak Muhammad Bobi Afif Nasution. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Lalu dan ini gugatan kedua Bang ya? Ya, jadi setelah peletakan batu pertama itu kita melihat ternyata Lapangan Merdeka itu dikorek untuk sarana parkir yang jumlahnya cukup masif, 500 untuk roda 4 dan ada sekitar 300 untuk roda 2, dan kemudian kita lihat juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial ternyata diperuntukkan di bawah. Kita mulai terusik. Akhirnya kita melakukan advokasi melalui media, melalui RDP dengan DPR. Hampir 7 bulan kita lakukan. Dan nampaknya wali kota tidak ada semacam mengindahkan. Maka pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 yang lalu, kita dengan kuasa hukum kita tadi, Bang Redianto Sidi dan kawan-kawan, kita berikan kuasa untuk menotifikasi wali kota. Baik. Ya. Dan inilah yang disebut tim 7 tadi Bang ya? Ya, tim 7 ini terdiri dari Profesor Usman Beli, yang kedua juga Profesor Rosdaneli Hasibuan, yang ketiga Ibu Dina Pak Burhan Insinyur Batubara, yang keempat kemudian ada Dina Lumbat Tobing, yang kelima ada Mutia Padilla, yang keenam ada Rijanul, dan yang ketujuh saya Miduk Huta Barat. Jadi saya koordinator dari koalisi dan juga ikut di dalam tim 7 yang melakukan gugatan. Baik, kami ingin konfirmasi Bang Miduk, sebenarnya gigihnya upaya Abang dan kawan-kawan untuk memperjuangkan cagar budaya ini kepentingan sesuatu tidak? Karena masyarakat banyak yang melihat ini berstigma, berpandangan negatif dengan tim 7 ataupun dari Koalisi Masyarakat Sipil. Gara-gara jangan-jangan tidak diberi proyek, jangan-jangan ada sesuatu yang lain gitu.
Makasih. Ya, itu pasti opini berkembang dan terima kasih untuk program Aktual Channel ini ya yang wawancarai kita supaya kita menyampaikan sebetulnya apa yang melatar belakangi kita sampai melakukan gugatan. Tidak seperti pandangan-pandangan miring atau negatif yang tadi disampaikan itu. Yang pertama kita ingin mau sampaikan, kita di tim 7 yang tadi kan itu udah para pakar tuh, akademisi juga, ada praktisi, ada jurnalis dan saya sendiri ada aktivisnya ya kan. Ini melihat bahwa revitalisasi ini sudah melanggar prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Cagar Budaya ini. Yang kedua juga kita melihat bahwa ada sesuatu yang fatal di sana dilakukan. Jangan sampai biaya yang begitu besar, hampir 500 miliar, bayangin, setengah triliun. Ya. Dengan 3 tahun anggaran. Ini nanti kejadiannya lagi karena mungkin Pak Bobi tidak tahu betul tentang permasalahan ini, bisa gagal fungsi di kemudian hari. Kita ingin mencegah itu sebenarnya. Kita sejak awal, sejak Presiden meletakkan batu pertama, kita sebutkan, kita mendukung dan kita harus menjaga nama baik Presiden. Tetapi ketika setelah kita lihat di dalam lapangan ini dikorek, ya, RTH kota berkurang, daya resap air juga ke bawah kurang, tingkat kemacetan nanti ketika ada 500 tambah 300 parkir di bawah. Padahal di dalam RT RW disebutkan ini lapangan dan stasiun kereta api ini adalah TOD. TOD itu adalah transisi untuk pedestrian, untuk orang pejalan kaki, bukan memfasilitasi mobil-mobil yang bersifat pribadi. Yang dikembangkan oleh kota-kota itu ke depan harusnya adalah public transport. Jadi kita melihat ada sesuatu yang sudah prinsip-prinsip dilanggar dan kita melihat kita tidak mau cagar budaya ini hanya sebatas kertas. Tapi harus diwujudkan di dalam objek bahwa ini perlakuan harus cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Baik, tapi ketika peletakan batu pertama, masyarakat termasuk abang dan kawan-kawan tidak mengetahui ada bakal dikorek itu lapangan Merdeka. Iya, kita mendengarkan hanya pembicaraan sepintas di publik, ada katanya dikorek, ada buat parkir. Kita mengusulkan supaya wali kota melalui Kadis terkait, Kadis PKP CKTR, Pak Endar Sutanudis, sebelum itu dilakukan bentuk tim sidang pelestarian. Baik. Untuk menyidang atau untuk mengantisipasi ini desain ini sudah benar nggak? Sesuai dengan prinsip-prinsip cagar budaya nggak ini desain ini? Abang diundang? Ya, itu kan pernah sekali, tetapi secara substansi kita tidak bisa memberikan pikiran-pikiran kita di sana. Karena itu kita mengusulkan supaya tim sidang pelestarian dibentuk, supaya oleh tim sidang ini yang dipilih dari ahli-ahlinya untuk menimbang, memperhatikan, dan melihat apakah desain perencanaan ini sesuai atau tidak sesuai dengan kaidahnya. Kalau itu sudah, baru kita akan lepas gitu loh. Jadi latar belakangnya adalah kita tidak ingin cagar budaya ini seperti kantor wali kota yang lama. Sejak tahun 88 sudah dicagar budaya kan, tapi kok bisa jadi hotel? Kok bisa dipindahkan ini kantor wali kota ke balik ke sungai? Nah, kita ingin juga lapangan Merdeka ini jangan sampai cagar budaya itu hanya di atas kertas. Tapi kemudian itu sebagai ruang publik yang bebas dari kepentingan-kepentingan teks dan lain-lain, ternyata Pemko tidak melakukan seperti itu. Itu yang kita mau jaga dan kawal. Jadi pandangan-pandangan negatif dari masyarakat itu biasa saja. Baik, sidang sudah berjalan Bang Miduk saat ini. Terima kasih. Setelah notifikasi 6 April, 60 hari kita lihat wali kota tidak merespon dan kami sangat menyayangkan itu. Bayangkan surat kita layangkan, dia diam saja. Maka pada tanggal 3 Juli kemarin hari Senin, kita layangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Hari Selasa, terima kasih kepada PN Medan karena PN Medan langsung merespon. Hari Selasa langsung sudah ada pemberitahuan kepada tim kuasa penggugat kita Bang Repyanto. Hari Senin tadi sidang pertama dilaksanakan. Jadi tanggal 3 Juli gugatan kita layangkan. Tanggal 10 Juli tadi Senin sidang pertama dilakukan. Dan dari pemerintah Kota Medan tidak ada yang hadir?
Ya, ada tadi. Saya lihat sebenarnya ada satu orang yang ikut dalam persidangan. Baik. Sebelumnya ada 2, ditambah dengan ada yang mendampingi, mungkin itu pengacaranya. Tapi dalam sidang yang real ada 1 orang hadir yang dari Pemko. Saya tidak tahu siapa namanya. Ada bukti perwakilan dari Pemko, Bang, ya? Oh, ada. Kan ada fotonya juga dan ada nanti di situ dokumentasi. Bukti kuasa hukum mereka ada ya ditunjukin ya? Ya. Tetapi kelengkapan mereka tadi kan nampaknya itu ranah dari tim kuasa hukum kita lah. Baik. Tapi kita sudah menyerahkan semua kelengkapan administrasi kepada majelis hakim. Dalam hal ini Pak Dr. Dahlan. Baik, Bang Miduk. Gugatan sudah dilayangkan dan sidang pertama sudah dilakukan. Ya. Ketika nanti di kemudian hari ada tawaran pemerintah Kota Medan memberikan sebuah proyek untuk Bang Miduk dan kawan-kawan, akankah gugatan ini berhenti? Iya, ini udah sangat menohok ya, karena kita dari sejak awal di dalam koalisi ini, walau ada orang praktisi, tapi lebih dominan itu orang-orang akademisi. Kita tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan APBD dan pemerintah kota. Jadi kami sudah sepakat di dalam bahwa kami tidak ada punya urusan-urusan dengan pekerjaan, apalagi yang menyangkut tentang lapangan merdeka ini. Ini benar-benar kita mendedikasikan kita, waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk mengawal bagaimana supaya Square ini, lapangan merdeka ini menjadi situs proklamasi yang juga dengan situs-situs di kota-kota lain. Jadi target kita sampai ke sana. Baik, singkat saja Ya. Bang Miduk di sesi terakhir kita, apa kalimat yang akan Bang Miduk sampaikan Ya. pada Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution? Oke, ya, makasih Pak Bobi. Kami ingin memastikan aja bahwa apakah Bapak sangat mengikuti tentang revitalisasi lapangan merdeka ini dan mendapatkan informasi-informasi yang utuh. Dengan adanya koalisi yang menjaga, sejak awal mengatakan ingin menjaga nama baik Presiden yang meletakkan batu pertama ini, dan juga Pemkopsu yang juga sudah mendukung ya, sampai dalam bentuk dana bantuan itu diberikan tahun 2022 100 miliar, dan tahun ini juga kita dengar akan ada juga disampaikan 100 miliar. Kita mau menyampaikan kepada Bapak, Pak, coba lihat, lampu yang di 8 ruas, akhirnya Bapak sebutkan gagal total. Berarti kan pengawasannya ini bagaimana selama pekerjaan. Kita tidak ingin supaya itu terulang, dan Bapak juga nanti akan kewalahan untuk menanggapi. Karena itu melalui program Aktual Channel ini kita sampaikan, tolong Pak Bobi pastikan bahwa desain revitalisasi ini memang sudah layak dan sudah matang dan tidak melanggar prinsip-prinsip tata ruang dan juga prinsip-prinsip SDGs yang sudah sama-sama diketahui oleh kota-kota di seluruh, bukan hanya Indonesia, tapi juga kota-kota di dunia. Khawatirnya Pak, ada hal-hal di situ yang dilanggar, termasuk yang saya bilang tadi, penyediaan fasilitas parkir di lapangan itu sudah sangat fatal. Baik, terima kasih Ya. Bang Miduk atas waktunya untuk program eksklusif hari ini. Ya. Kita harapkan perjuangan Abang dan rekan-rekan segera bisa terwujud, Bang, ya, Ya. tujuannya. Ya. Saya selalu Bang Miduk. Terima kasih, sampai Terima jumpa. kasih Pak Pras. Gerakan masyarakat sipil Sumatera Utara peduli lapangan merdeka beberapa waktu yang lalu berusaha untuk melakukan gugatan kepada pemerintah Kota Medan karena menganggap cagar budaya dari lapangan merdeka telah dirusak oleh pemerintah Kota Medan. Dan beberapa waktu yang lalu, hari ini di tanggal 10 Juli 2023, aktivis ini melakukan sidang perdananya di Pengadilan Negeri Medan. Seperti apa gugatan yang mereka lakukan? Saat ini kami bersama tim penggugat dari tim 7 Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara Peduli Lapangan Merdeka. Apa kabar, Bang? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Redi Sidi. Redianto Sidi. Hari ini Bang yang perdana. Ya, tadi sudah mulai sidang perdana. Kita menyayangkan juga bahwa Pemko Medan tidak siap menghadapi warganya sendiri. Nah, tadi dibuktikan dengan putusan tim atau delegasi dari Pemko sendiri, tadi belum ada kuasanya. Baik. Kan tadi juga kita tidak melihat putusan itu menunjukkan surat tugasnya. Baik, sebelum kita berbicara terkait dengan
gugat menggugat. Kita akan flashback ke belakang. Abang bisa sampaikan kepada masyarakat apa poin-poin mengapa Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara melakukan gugatan. Baik, terima kasih. Ini adalah proses lanjutan dari gugatan yang pernah kita lakukan sebelumnya di tahun 2021, bahwa sejak adanya Lapan Merdeka itu sampai dengan sudah berganti periode kepemimpinan berganti zaman berpuluh tahun, ternyata kita mendapat cagar budaya Lapan Merdeka tidak ada legalitasnya. Sehingga 2021 kita menggugat wali kota lagi Pemko Medan untuk bisa mengeluarkan penetapan yang tegas berdasarkan perda atau SK wali kota bahwa Lapan Merdeka ini cagar budaya. Pertarungannya sampai dengan banding. Nah, pada saat banding, akhirnya wali kota merespon hal itu dengan 2 putusan dan keluar SK cagar budaya terhadap Lapan Merdeka. Itu baru yang menjadikan Setelah ribut baru keluar. Nah, akhirnya dengan keluarnya SKCK itu selama Lapan Merdeka ini jelaslah statusnya secara legal secara hukum. Nah, dilanjutkan oleh kebijakan dan gerakan wali kota pada masa itu di tahun 2022 akhir mereka membongkar tenan-tenan yang ada di seputar Lapan Merdeka. Jadi kita sangat mengapresiasi pada saat itu. Ya, bahwa Lapan Merdeka tidak lagi terkungkung tertutup lagi. Bersih bang ya? Bersih. Tetapi ternyata di 2023 kita memantau perkembangannya wali kota Medan, Pemko Medan ternyata membuat yang namanya suatu revitalisasi. Nah, revitalisasi itu pelajari kapan diinformasikan kapan ada tim sidang pelestarian budaya untuk menetapkan bahwa ini akan dilakukan revitalisasi dengan metode seperti ini dan sebagainya. Ini nggak pernah ada sama sekali. Dan ternyata kita coba pelajari misalnya gerakan Koalisi Masyarakat Sipil ya, Usman, Agus Deli, Bang Nudi, dan lain-lain. Ternyata revitalisasi ini kita melihat ini arahnya menurut kita karena ini nggak benar. Kenapa? Ini kan heritage. Kenapa harus dilobangi sampai dengan 8 meter? Katanya akan ada basement, lalu ada statement wali kota juga untuk bioskop. Ini sangat jauh. Baik, Bang Rini, ada sedikit perdebatan kalau kita berbicara terkait dengan cagar budaya yang ada di Lapan Merdeka. Karena pemerintah Kota Medan mengaku memang itu cagar budaya, tapi cagar budaya yang mananya nih, kan gitu. Menurut mereka pohon-pohon. Dan Abang setuju ya? Ya. Nah, kalau menurut Abang cagar budaya selain pohon-pohon, apakah tanahnya juga yang saat ini dikorek ya, yang akan rencananya dibangun sebagai basement, ada bioskop dan segala macam fasilitas umum nantinya, apakah itu cagar budaya juga? Seluruh areal yang ada dalam satu objek namanya juga tanah Lapangan Merdeka Medan, itulah cagar budaya. Saya tanya apa salahnya panggil itu? Kenapa harus dibongkar? Oh, kurang cantik, silakan dicantikkan, biayanya lebih hemat. Baik. Apa salahnya menurut? Apa salahnya lain-lain? Kenapa tidak mempelajari apa dulu yang pernah ada di Lapan Merdeka di masanya, diadakan kembali, direplika, disipalkan. Itu namanya menjaga dan melestarikan cagar budaya, bukan melulu lantakkan keseluruhan lalu dibongkar. Itu namanya merawat cagar budaya. Ada tidak regulasi yang mengatur mana saja yang termasuk cagar budaya? Nah, dalam Undang-Undang 11 2010 jelas dinyatakan bahwa segala sesuatu yang ada dalam objek cagar budaya itu cagar budaya yang harus dipelihara dan dilestarikan. Bukan hanya pohon? Bukan hanya pohon. Kalau pohon itu kan objek yang ada di dalam. Baik, ini sudah dikorek, sudah dibuat seng sebagai penutup di pinggir-pinggir Lapan Merdeka dan masyarakat juga tidak boleh masuk ke dalam karena sekarang sudah ada proyek, Bang ya. Nah, saat ini tim Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara sudah melakukan gugatan dan hari ini sidang perdana. Betul. Nah, sidang ini apa yang akan disidangkan sebenarnya, Bang? Baik, terima kasih. Sidang ini dalam rangka lanjutan dari notifikasi kita pada bulan April lalu ya. Pemko Medan sebegitu besarnya, begitu banyak setapnya, ya kita masukkan surat kita resmi notifikasi pemberitahuan bahwa warga akan menggugat nih karena revitalisasi yang tidak ada informasi sama sekali, ya, karena ini menggunakan uang rakyat. Ya. Nah, ini lanjutannya. Apa yang kita minta? Kita hanya minta revitalisasi itu yang benar dong, ya. Dijaga dong cagar budaya itu. Dijaga, dilestarikan, dikembangkan dengan pola-pola sesuai dengan judulnya heritage, bukan dimodernisasi. Kalau itu sudah 8 meter, itu nanti akan ada sentra-sentra bisnis, berarti heritage-nya di mana?
ya kan? Tentu akan ada pola bisnis di situ. Sama seperti sebelumnya ada tenant-tenant yang mau melindungi Lapangan Merdeka itu bayangkan saja, mohon maaf, anak kita nggak ada yang tahu mana Lapangan Merdeka, orang lebih tahu dengan gedung Merdeka. Bayangkan ini ke depan hanya dengan model yang baru, ya, ini tidak terlihat lagi realitasnya di mana. Karena inilah yang menjadi persoalan kita. Maka gugatan kita itu ada poin utama yang meminta revitalisasi dihentikan itu. Ya, kembalikan dia pada fungsi sebagai heritage, lalu lakukanlah rekonstruksi, lakukanlah pelestarian, lakukan hal-hal yang membuat bahwa Lapangan Merdeka benar-benar lapangan itu hamparan luas, nggak ada hambatan, dan betul-betul menjadi ruang terbuka publik dan hijau, betul-betul dia menjadi tempat berkumpul apabila dalam keadaan gawat darurat. Nah, bayangkan ini revitalisasi sudah berapa lama, warga Medan nggak bisa menikmatinya, padahal sebelumnya juga nggak ada informasi. Apakah kita ada mendengar kapan ini? Misalnya diumumkan, warga Medan ini kami mau buat revitalisasi, Anda setuju? Benar objeknya itu adalah milik Pemkot Medan, aset Medan, objeknya. Tapi lapangan itu heritage milik warga Kota Medan. Jadi konfirmasi, tanyalah kepada warga setuju nggak? Dipaparkan dulu desainnya kan, disampaikan dulu rencananya, bukan dibuat dulu baru seolah-olah dibuat ini sudah mekanisme. Ini uang masyarakat Kota Medan, miliar proyeknya. Baik, permintaan masyarakat ini harus dikembalikan seperti awal. Ya. Tapi tanah sudah dikorek. Apa mungkin tanah yang dikorek lalu dikembalikan ditimbun kembali? Ya, saya kira itulah bentuk resiko dari suatu perbuatan yang tidak dikonfirmasi kepada warga dan tidak mendapat persetujuan warga sebelumnya. Dan saya kira apapun konsekuensi resikonya, ini tanggung jawab Pemkot Medan. Baik. Yang kami lihat setelah beberapa perjalanan kita melakukan wawancara beberapa sesi, yang kami lihat di sini adalah persoalan perbedaan dari pendapat. Seperti yang kita sampaikan di awal perbincangan tadi, ada pendapat yang mengatakan yang termasuk cagar budaya hanya pohon-pohon saja, tanah tidak. Sedangkan koalisi masyarakat sipil menyebut yang termasuk dalam heritage adalah keseluruhan dari Lapangan Merdeka, baik pohon maupun tanah yang ada di lokasi tersebut, termasuk pendopo. Betul. Dan monumen-monumen. Semua yang ada di dalam. Semua yang ada di dalam. Perbedaan ini yang mungkin menjadi pemicu tidak adanya titik temu di antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, karena pemerintah nggak pernah tanya ke masyarakatnya. Baik, apa yang menguatkan, regulasi apa yang mengatur khusus tentang Lapangan Merdeka? Apakah saat ini sudah ada terbit? Nah, regulasi yang ada saat ini tadi Undang-Undang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya. Kita memperdomani ke sana. Sekalipun katakanlah misalnya nggak ada dia tegas tentang itu, tapi tetap tanya dong warga. Ini kan bangunan bersejarah, ini kan objek bersejarah, dilululantakan dibuat sebagian begitu sehingga dibuat dengan desain baru. Nanti sejarahnya di mana? Kan begitu. Kalau mari kita belajar misalnya pada John Afee, misalnya saya contohkan. John Afee itu sama, berada di Kelurahan Kesawan, hampir menyerupai tahunnya lamanya dengan Lapangan Merdeka. Mengelola heritage John Afee nggak pernah berpikir bahwa mereka punya kemampuan untuk bisa membuat puluhan tingkat. Mereka tetap memugar, tetap memelihara, merawat, mereplika sebagaimana kondisi. Itulah heritage. Atau di tanah Lapangan Merdeka nantinya setelah revitalisasi terjadi, ada kemungkinan besar kepentingan dari pembisnis atau kong antar lintas instansi atau dengan pengusaha misalnya, Bang Reni? Inilah yang kita duga dengan adanya konsep yang pertama, tidak ada persetujuan dari warga, tidak ada tim sidang pelestarian lestari yang menyetujui atau diminta pendapat. Yang ketiga dengan ada konsep modernisasi. Inilah yang kita khawatirkan akan ada komersialisasi di lahan heritage ini, Kalau sudah komersialisasi di dalam, maka kita menduga ini akan hilang konsep cagar budaya ini nggak ada. Misalnya begini, kalau misalnya kita melihat perpindahan Posbok misalnya, itu dikatakan juga bagian dari ini akan jadi sentral UMKM dan sebagainya. Kita masuk ke dalam Posbok, UMKM itu bermerek semua ya. Punya siapa? Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini yang kita duga ke depan Lapangan Merdeka ini akan hilang sakralnya sebagai cagar budaya dan mungkin juga akan menjadi merdeka politik. Nah, ini kita coba selamatkan kepada pemerintah. Kenapa DPRD juga? Karena dia yang memiliki kebijakan persetujuan dan pengawasan termasuk anggaran. Jadi DPRD saat ini kita sudah melakukan beberapa kali DP, ini juga lengkap dan kita sebagai warga
bersama-sama dengan saya sekuasa bersama warga, ini sampai sekarang nggak pernah mendapatkan data itu. Atau mereka takut Bang bersuara ya? Saya kira nggak perlu takut, ini kan warga. Karena wali kotanya. Mungkin juga ya. Baik, hari ini sidang perdana. Siapa saja yang hadir tadi? Baik, hari ini kita hadir lengkap, tapi sayang dari pihak Pemko Medan tadi tidak dapat menunjukkan. Dari koalisi siapa saja yang Dari hadir? kita, dari kuasa tadi saya sudah hadir bersama rekan-rekan kita di Ketua Tim 7 dan ada Bang Mido, ada Pak Rizano tadi hadir, alhamdulillah. Sedangkan dari wali kota sendiri, tadi saya melihat ada utusan tapi tidak bisa menunjukkan legalitasnya. Jadi Pemko Medan belum ada secara formal terwakili hari ini di persidangan, dan saya juga tidak melihat ada surat tugas dan sebagainya. Jadi sedangkan DPRD Medan sama sekali belum ada konfirmasi pada panggilan tadi menurut jurus kita itu sudah resmi. Hasilnya apa Bang? Hasilnya tentu yang pertama kita kecewa ya terhadap Pemko Medan dan DPRD ini tidak serius. Ini hak merdeka adalah hal yang serius, kita bicarakan bersama. Nah, dengan ketidakseriusan itu ya kita tentu kecewa ya. Kita kecewa dan harapannya kalau ini segera Pemko Medan, wali kota Medan hadir, kuasa atau langsung DPR Medan juga hadir agar dia bisa memenuhi legal formal dulu, baru nanti kita lihat apakah mereka merespon jawaban kita baik di mediasi maupun lanjut pada pokok perkara. Artinya sidang hari ini ditunda. Hari ini sidang ditunda Kapan dan dilanjutkan pada 24 Juni. Juli. Juli. Baik. Bang Radianto, Siap. Kita tahu koalisi masyarakat sipil akan melanjutkan aksinya untuk tetap mempertahankan cagar budaya Lapangan Merdeka. Saat ini ketika Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, melihat tayangan ini, apa yang perlu ditegaskan kepada pemerintah Kota Medan tentang cagar budaya Lapangan Merdeka? Baik, saya kira Wali Kota Medan ini kan wali kota yang fenomenal. Saya yakin beliau sangat cerdas dan memahami persoalan apa yang persoalan warga. Hanya saja mungkin pesan moral ini, pesan yuridis ini, pesan historis yang ada dalam perjuangan selama ini warga ini mungkin belum sampai atau mungkin sampai tapi tidak sepenuhnya sampai kepada politik. Kan beliau punya formulasi bahwa warga tidak menginginkan hal-hal ini, tidak ada motif-motif lain. Ini murni perjuangan warga untuk mengingatkan pemerintahnya dalam memerdekakan dan dirawat sebagai bangsa. Jadi tolong jauhkan komersialisasi dan modernisasi dari yang namanya militer. Ya, baik. Terima kasih Bang Radianto telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bersama tim eksklusif hari ini ya. Sehat-sehat selalu Bang. Sama-sama. Titip salam buat kawan-kawan terus memperjuangkan Lapangan Merdeka Kota Medan. Merdeka. Baik, demikian saudara wawancara kita dengan Radianto Siki, saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.